Haleluya, terima kasih Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita yang baru Bapa limpahkan untuk kami ya Tuhan. Pada hari Sabat kudus-Mu ini Tuhan. Kami mau terus bersukacita Tuhan. Karena di dalam Engkau kami berharap. Kami kuat di tengah pergumulan apapun yang sedang kami hadapi. Ketika segala sesuatu tidak menyenangkan hati kami di sekitar kami, tapi kami percaya Engkau yang mengangkat kami tinggi-tinggi. Kami dapat mengatasi segala kesulitan, pergumulan kami, karena di tangan-Mu Bapa, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Kemenangan itu terjadi ya Bapa. Kemenangan ada di tangan-Mu. Kami mau terus berlari menuju tujuan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebab Engkaulah Bapa Yahweh kekuatan kami. Engkau Bapa Yahweh yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang terus setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rabbecha satikva atakasa gambai seara sehako boer sivi eftabeha atamerimoti kafawa meakal hasayim anisamu fatua besrateta Elohim atamerimoti kafawa lama sana meseha Anisa korfa besadeha Asanirat selamatara Azinaf korfa besadeha Asanirat selamatara Rabbecha satikva atakasa gambe seara sehako boer sivi Rabbecha atamerimoti kafawa mehakal haksayim anisamu fatua besrateta Elohim atamerimoti kafawa lama sana meseha Anisa korfa besadeha Asanira selamatara atamerimoti kafawa lemayan hasayim anisamu fatua besrateta Elohim atamerimoti kafawa lama sana meseha Anisa korba sedajeka Asanira selamatara. Saya persilakan untuk anak-anak sekolah Sabat maju ke depan. Asanira selamatara. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Asanira selamatara.
Rabeka satikfa atakasa gambeseara sehako boersivi eftabeka atamerimoti kafoa mehakol hasayim anisamu fatua besatata Elohi atamerimoti kafoa lama sane maseha Anisa korfa besadeka asaniras la matara atamerimati kafoa tamerimati kafoa mehakol hasayim anisamu fatua besrateta Elohi atamerimati kafoa lama sana meseha Anisa korfa besadeka asanirat selamatara Anisa korfa besadeka asanirat selamatara Anisa korfa besadeka asanirat selamatara. Saya persilakan untuk Bapak Gembala untuk memberkati anak-anak sekolah Sabat. Pada para imam yang ada di tengah-tengah keluarga, kita akan memberkati anak-anak sekolah Sabat. Para imam untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendoakan anak-anak sekolah Sabat dan remaja yang ada di rumah kita masing-masing. Kudus, Kudus, Bapa Yahweh yang Maha Mulia Tuhan, Engkau berkenan Tuhan mengurapi minyak urapan ini Tuhan, mencama minyak urapan ini Tuhan, untuk dimeteraikan kepada anak-anak sekolah Sabat ya Bapa Yahweh yang Maha Mulia, baik yang ada di hadapan hamba-Mu Tuhan, meteraikan nama-Mu, demikian juga yang ada di tengah-tengah keluarga Bapa, nyatakan kemuliaan nama-Mu Bapa Yahweh yang Maha Mulia, biar Engkau sendiri menjamah anak sekolah Sabat dan para remaja ya Bapa Yahweh. Bapa hamba serahkan dalam tangan Tuhan anak-anak sekolah Sabat ini Bapa Yahweh yang mulia. Kami akan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Biar ada nama-Mu ada pada dahi kami dan keturunan kami, anak cucu cicit kami. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Kita naikkan satu pujian. Ruah Eloha. Ruah Eloha umale nafsi ade kota nukeladim rabehanu kabesim anak numas mini moktalahu maruhaba ruah Eloha maruhaba
nafsi anak numas minimok talafo Rua Eloha umale nafsi Rekotanu keladim Rabehanu kafesim Anak numas minimok talafo Baruch haba Baruch haba Ruah Eloha Baruch haba Baruch haba Welcome Spirit of Yah Baruch haba Baruch haba Ruah Eloha Baruch haba Baruch haba Welcome Spirit of Yah Ruah Eloha Baruch haba Baruch haba Welcome Spirit of Yah Baruch haba Baruch haba Ruah Eloha Baruch haba Baruch haba Welcome Spirit of Yah Welcome Spirit of Yah Welcome Spirit of Yah Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, terberkatilah Engkau Raja segala raja penebus Israel yang memberkati anak-anak segala sahabat keturunan kami. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, kelak mereka akan menjadi generasi penerus, generasi pemenang di tengah bangsa ini yang Bapa pelihara dengan cara-Mu yang hebat, penyertaan Roh-Mu dan malaikat-Mu menyertai mereka dimanapun mereka dalam pertumbuhan mereka. Bapa, Engkau akan mengadakan perbedaan antara orang fasik dan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Bapa Yahweh. Tuhan, hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Rancangan-Mu sempurna atas hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Sebentar kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya.
Kita akan buka firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala dulu. Mari kita tunduk kepala. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, penebus Israel, Adonai Sebaot. Bapa yang perkasa, Tuhan kami membutuhkan cabar-Mu Tuhan. Biarlah dabar-Mu yang kudus itu Tuhan menerangi hidup kami. Karena dabar-Mu adalah suluh bagi jalan kami, terang bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, ajar-ajari kami, berikan hikmat dari Samaim, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini, semua Tuhan dapat termaterai dalam batin roh dan jiwa kami, teraplikasi dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa Yahweh, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes, Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 28 dan 29. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama. Bersama-sama ya. Baik di tempat ini maupun yang ada di tengah-tengah keluarga, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka kata Yesua, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Firman Tuhan pagi hari ini memberitahukan kepada kita apa yang Yesua katakan kepada kita. Dikatakan apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saudara yang kekasih, ketika Yesua ada di dalam dunia, dia berada dalam kondisi yang penuh dengan tantangan, saudara yang kekasih. Berkali-kali Yesua berkata bahwa seorang nabi tidak pernah bisa diterima di mana dia dilahirkan, dibesarkan, apalagi di tengah-tengah keluarganya. Dalam perjalanan Yesua sepanjang hidupnya, dia merasakan apa yang dia harus jalankan, yang Bapa telah perintahkan dan ajarkan kepadanya adalah sesuatu yang penuh dengan tantangan. Tapi Yesua memberitahukan kepada kita bahwa Ia tidak pernah berjalan sendiri, tidak pernah melakukan sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Dia sangat percaya bahwa Bapa Sang Pencipta itu adalah Bapa yang Maha Kuasa, yang memberikan otoritas dalam hidupnya. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus Bapa Yahweh, dengan pengorbanan yang Dia berikan melalui putranya, yang dikorbankan sebagai anak domba Paskah yang tersembelih. Dari Sabat ini Tuhan memberitahukan kepada kita, ketika kita mau meneladani apa yang Yesua ajarkan, maka saya percaya sebagaimana Yesua katakan, Ia tidak berjalan sendiri. Bapa tidak pernah membiarkan Dia seorang diri, tapi Bapa akan menyertai dia dalam perjalanan hidupnya. Saya ulangi kembali kembali apa yang Tuhan katakan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dariku sendiri,
tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara dan saya perlu diajar Bapa. Sebagaimana Yesua diajar oleh Bapa dalam hidupnya, untuk apa yang dia ajarkan, untuk apa yang dia harus sampaikan kepada banyak orang, kepada halayak ramai, pada orang-orang yang tersesat, yang menyembah berhala, yang tidak menyembah Bapa Yahweh. Karena pada zaman Yesua, di sana penyembahan berhala adalah penyembahan besar-besaran. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka menyembah kepada yang mereka tidak kenal, mereka tidak tahu. Tetapi Yesua datang untuk memberitahukan, dia menyampaikan nama Bapanya. Saya sudah beritahukan beberapa sahabat yang lalu, Yesua mengajarkan, memberitahukan tentang nama Bapanya, supaya mereka berpaling, meninggalkan berhalanya, dan menyembah Bapa Yahweh. Dikatakan, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Perlu kerendahan hati, saudaraku yang kekasih. Perlu kita berkata kepada Tuhan, Bapa ajari aku, tuntun aku, berikan aku hati telinga seorang murid. Sebagaimana psalmin Raja Daud berkata, berikan aku hati telinga seorang murid, untuk mendengarkan pengajaranmu di pagi hari maupun di setiap waktu kesempatan untuk belajar Torahmu. Di sini diperlukan kerendahan hati, saudaraku yang kekasih. Tidak ada satupun yang tamat belajar dari kita. Belajar tentang kebenaran, kita terus mau mencari tahu apa yang menyukakan hati Bapa. Kita terus mau tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan kita lakukan. Saudaraku yang kasih, saudara ada bukan sekedar ada, tetapi saudara ada dan saya ada. Tujuan utamanya adalah Bapa mau mengarahkan kita, mau mengajarkan kita. Sebagai pengikut Yesua Hamasiah, sebagai follower, pengikut. Sebagaimana Yesua berkata, dia diajar oleh Bapa. Tentu dalam pengajaran ini ada tuntunan Roh Kudus. Yesua berkata, Roh Bapa ada padaku, Ia mengurapi aku. Saudara dan saya sebagai pengikut Yesua, Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk kita terima, untuk menuntun kita. Dan Roh itu akan menuntun kita, mengajar kita segala sesuatu. Dia akan memberikan hikmat kepada saudara ketika saudara mau merendahkan hati. Kerendahan hati sangat penting untuk kita dapat menerima kebenaran Tuhan. Sebentar kita akan tinggalkan ini, coba kita akan baca, saudara yang kekasih, yang tertulis dalam Mazmur 25. Mazmur 25. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Kita kembali baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tuhan Yahweh itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara yang kekasih, kebenaran itu hanya masuk. Kebenaran itu hanya bisa diterima ketika kita mau merendahkan hati kita, mau diajar oleh Tuhan. Kita mau diajar oleh Torah Bapa, oleh kebenaran. Dikatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, menurut Torah Bapa, menurut ketetapan Bapa Yahweh. Yesua sudah memberikan teladan contoh. Ketika orang mau meninggikan Yesua, menghormati Dia sebagai putra Bapa, sebagai nabi, sebagai anak manusia, sebagai utusan Bapa, sebagai putra Bapa, sebagai domba Paskah yang tersembelih. Ketika manusia menghormatinya, menghargainya, maka pengajaran itu akan masuk.
Ketika kita mau merendahkan hati kita dituntun Tuhan, maka Tuhan akan membukakan hikmat, memberikan hikmat, membukakan pemahaman, pengertian yang dalam. Kita mau selalu berkata, Bapa Yahweh Eloha adalah Tuhan yang echad. Dia Tuhan satu-satunya. Dialah Tuhan yang tiada bandingannya. Dan Yesus mengajarkan senantiasa. Di Markus 12 dia berkata, betul Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang echad, Tuhan yang esa. Ayat ini mengatakan ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut Torah. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Hanya orang yang rendah hati lah akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat kemuliaan Tuhan ketika dia tidak rendah hati. Ketika dia tidak mau diajar oleh Torah Bapa. Ketika jalan-jalannya bertentangan dengan Torah Bapa, maka di sana tidak ada kemuliaan Tuhan. Dia tidak akan melihat keajaiban Tuhan. Tetapi ketika dia mau merendahkan hati, mengakui segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosanya, dan meminta Tuhan mengajarkannya, maka saya percaya Bapa akan melihat hati kita. Sebab hati pegang peranan penting. Di Amsal 4 ayat 23 Tuhan berpesan, supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak menjaga hati kita, maka hati itu penuh dengan segala hal yang tidak baik. Penuh dengan penghakiman, penuh dengan segala hal. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah diajarkan oleh Pendeta Muda Evolina Agustin Panggabean, gambaran hati yang merupakan gudang tempat penyimpanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada kerendahan hati, maka saudara akan tahu hati itu harus diisi dengan apa. Hati itu harus diisi dengan kesukaan yang menyenangkan hati Tuhan. Hati itu diisi dengan hati yang merindukan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Hati itu diisi dengan perjuangan yang akan dilaksanakan. Hati itu diisi dengan hal-hal yang positif. Sehingga apa yang kita pikirkan dan ucapkan itu meluap dari mulut kita. Dan senantiasa ingin mengagungkan Bapa Yahweh. Karena hati saudaraku merupakan kunci keberhasilan. Firman Tuhan katakan orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat dia. Tuhan akan mempermuliakannya. Ya, kita kembali lagi kepada ayat Yohanes pasal 8 yang tadi kita baca. Saya lanjutkan, dikatakan tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Catat baik-baik, garis bawahi saudara yang kekasih. Mengapa Bapa tidak membiarkan dia sendiri? Mengapa Bapa tidak membiarkan anak Tuhan yang rendah hati itu sendiri? Karena dia senantiasa melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Dan dia melakukan apa yang menyenangkan hati Bapanya. Apa yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh merindukan. Dia menciptakan manusia, mengisi bumi ini dengan penduduk, dengan manusia ciptaan yang terbaik, yang tertinggi. Tujuannya adalah supaya dia mendapatkan kemuliaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 5:41, aku tidak mencari hormat dari manusia, tapi ada satu yang mencari hormat, yaitu Bapa-Ku. Dan itu hanya bisa terjadi dalam hidup saudara dan hidup kita semua ketika kita rendah hati, saudara yang kasih, mau diajar Tuhan. Ketika kita mau diajar, diarahkan Tuhan, kita mau menerima kebenaran dengan hati yang terbuka.
Kita tidak mengeraskan hati kepada hal-hal yang tidak didasarkan kepada Torah Bapa. Sebab Torah Bapa adalah landasan hidup kita. Jangan pernah membenci Torah. Torah itu adalah pengajaran, bukan hukum yang kejam, tetapi pengajaran yang sempurna dari Sang Pencipta. Saudara yang kasih, sudah terlalu lama orang diberikan pemahaman yang tidak tepat, saudara yang kekasih. Orang pernah berkata kepada saya, Bapak kenapa ketorat-toratan? Bukankah itu sudah usang, saudara yang kekasih? Padahal kebenaran itu adalah Torah Bapa itu sendiri. Di Amsal dikatakan, orang yang membenci Torah dikatakan, Amsal 28 ayat 9, saya ulangi kembali, berapa kali saya menyampaikan ini, saya mau terus sampaikan supaya termeterai. Amsal 28 ayat 9, ini sangat penting dipahami. Saya akan bacakan Amsal 28 ayat 9 dikatakan, siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan Torah, juga doanya adalah kekejian. Orang yang tidak mau mendengarkan hukum Bapa Yahweh, ketetapan Bapa Yahweh, Torah Bapa Yahweh, doanya juga menjadi kekejian, bukan sesuatu yang indah didengar Tuhan. Ketika dalam hatinya ada penolakan terhadap Torah, ketetapan Bapa, camkan baik-baik. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Torah. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 17, lebih mudah kiamat dunia ini daripada Torah dibatalkan. Daripada hukum atau ketetapan Bapa dibatalkan, lebih mudah kiamat dunia ini. Tetapi sering sekali orang tidak mengerti kenapa, saudara yang kasih, tidak ada kerendahan hati. Tidak mau merendahkan hati, tidak mau membuka hatinya untuk Tuhan, untuk diajar berdasarkan Torah. Tapi dia mau diajarkan hanya pemahaman-pemahaman berdasarkan pemahaman Helenisme. Pengajaran yang bertentangan dengan Torah Bapa. Saya kembali akan bacakan Yohanes 8 ayat 29 ini, saudara yang kekasih. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berbicara tentang apa yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan. Saudara harus tetap setia untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Jangan pandang kepada manusianya, tetapi pandang kepada Bapa Yahweh. Sekalipun firman Tuhan mengatakan, hormatilah hamba-hamba Tuhan. Tetapi bukan hamba Tuhan yang saudara pandang. Yang saudara pandang adalah ketetapan Bapa Yahweh. Perintah Bapa Yahweh untuk saudara tetap berada di hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Semangatmu jangan kendor. Karena engkau hidup hanya untuk Tuhan. Segala yang kau miliki itu hanya sementara. Engkau hanya punya hak guna pakai. Dan itu temporer. Tidak ada yang kekal. Yang perlu saudara dan saya lakukan terus adalah mencari tahu, baca dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang Yesua lakukan sebagai putra Bapa. Dia melakukan apa yang menyenangkan hati Bapanya. Pemahaman teologi tentang Bapa dan Anak sering kacau balau. Pemahaman Helenisme berkata Bapa itu adalah anak, anak itu adalah Bapa. Itu pemahaman yang bertentangan dengan Torah Bapa. Dikatakan Yesua adalah anak yang taat, bahkan taat sampai mati. Yesua dikatakan dia diajar oleh Bapa dan dia melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Tetapi kedegilan hati, kekerasan hati, ketidakmauan merendahkan hati, sehingga kemuliaan Bapa Yahweh itu tidak tercapai dalam hidup seseorang. Ketika seseorang merendahkan hati, maka yang ada dalam hidupnya adalah Bapa Yahweh menjadi kemuliaan nomor satu. Yesua mau diajar Bapa, dia merendahkan dirinya, bahkan dia merendahkan serendah-rendahnya. Dia diperlakukan dengan sewenang-wenang.
Saudara belum pernah ditamparin orang karena penginjilan. Saudara belum pernah diludahin orang karena penginjilan. Saudara belum pernah ditinju muka saudara karena penginjilan. Tapi Yesus telah mengalaminya. Dan Bapa yang memandang dari surga merelakan putranya diperlakukan demikian. Karena dia memberikan Yesus itu sebagai anugerah terbesar. Anak yang merendahkan diri, merendahkan hatinya. Hati dan dirinya direndahkan serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Saya percaya ketika kita merendahkan hati kita, kita akan melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Bapa menantikan kerendahan hati. Tidak ada kunci keberhasilan selain kerendahan hati. Ketika kita mengajar anak-anak kita dan dia menurut, itu artinya dia mau diarahkan dan dia rendah hati. Dan dia akan menjadi seorang yang berhasil, anak yang berhasil. Ketika seorang ayah menunjukkan sikap sebagai imam, sebagai kepala keluarga yang rendah hati, maka dalam hidupnya akan terpancar kemuliaan Bapa Yahweh. Yang ada dari mulutnya, pujiannya, penyembahannya adalah kepada Sang Pemberi hidup yang maha kuasa, yaitu Bapa Yahweh. Jika tidak, maka itu tidak akan terjadi. Sebab itu kunci kerendahan hati sangat penting. Kalau di Mazmur 25 ayat 89 tadi, kita sudah melihat bagaimana Bapa mau membimbing orang yang rendah hati. Raja Daud merasakan itu dan dia menyampaikan kepada banyak orang. Saudara yang kasih, sahabat yang lalu sudah sampaikan kepada saudara bagaimana kerendahan hati Daud. Penghinaan yang diterimanya bahkan melalui istrinya sekalipun seorang istri, tapi dia tidak peduli dan istri tidak mengerti bagaimana kerendahan hati itu penting di hadapan Tuhan untuk mempermuliakan Bapa Yahweh. Saudaraku yang kekasih, saudara dinantikan Tuhan untuk mengetahui apa yang menyenangkan hati Tuhan untuk kita lakukan. Kita bukan sekedar bekerja secara sekuler. Saudara boleh sibuk di usaha dagang bisnis saudara. Saudara bisa sibuk di perkantoran saudara, sibuk di segala aktivitas saudara sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, sebagai wira swastawan, sebagai apapun profesi saudara, sebagai bidan, sebagai dokter, sebagai guru. Tapi ketahuilah, dimanapun saudara berada dengan kesibukan saudara, cari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Beberapa waktu saya sudah sampaikan, di mana saudara berada itu adalah segmen saudara untuk menyampaikan kebenaran. Di mana saudara ditempatkan Tuhan itu adalah ladang saudara. Dan Tuhan mau ingatkan, cari apa yang menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah aktivitas saudara. Supaya apa saudara yang kasih? Supaya Tuhan melihat hatimu. Sebab Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Apakah kita melupakan Dia? Apa kita sibuk dengan kegiatan kita sampai kita lupa kepada pencipta kita yang sangat menyayangi kita, yang memberikan detak jantung kita berdetak setiap waktu. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia adalah sangat mulia. Dia perlu saudara ingat. Seorang ayah yang dilupakan anaknya pasti seorang ayah yang mengalami kesedihan. Saya percaya Bapa tidak mau dilupakan. Bapa mau diingat. Ya. Bapa mau diperhatikan. Supaya pas saudara kasih, saudara tidak dibiarkan Tuhan seorang diri. Kalau saudara berjalan dengan kekuatan kita, berjalan dengan kekuatan sendiri, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Dia akan mengalami kegersangan, tidak ada kedamaian. Ya, penghibur sejati itu hanya datang dari Samaim, dari Ruang Kodes. Dan orang yang menerima itu adalah orang yang rendah hati. Jadi berikan hatimu diajar oleh Tuhan. Karena Tuhan menantikan itu dari saudara. Supaya apa saudara yang kasih? Supaya kita senantiasa merasakan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita.
Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang rendah hati, tetapi dia senantiasa menyertainya. Mari kita buka, saudara yang kasih, Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur 50 ayat yang ke-5. Kita akan baca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Tuhan sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Tuhan, Tuhanmu. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita di pagi hari ini, dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Yesua adalah anak domba Paskah yang tersembelih. Kita harus membawa orang-orang yang mengakui pengorbanan Yesua kepada Bapa Yahweh. Kita akan membawa mereka untuk mereka dapat memuliakan Tuhan. Dan Bapa telah memberitahukan bahwa dialah Tuhan atas orang-orang yang menerima pengorbanan anak domba yang tersembelih, yang mengikat perjanjian dengan korban sembelihan. Yesua adalah domba Paskah yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Yohanes pasal 1 ayat 29, firman Tuhan berkata, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Saudara dan saya punya kewajiban. Banyak umat Netsarim, umat Kristiani atau umat Nasrani yang tidak mengerti korban sembelihan, yang harus mereka akui adalah Bapa Yahweh sebagai Tuhannya. Saudara dan saya diminta Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa. Bawalah jiwa-jiwa yang telah menerima korban sembelihan. Sekarang tidak sedikit jiwa-jiwa yang tersesat. Dia mengakui Yesua Hamasia, domba yang tersembelih, tetapi bukan dibawa kepada Bapa Yahweh, tetapi mereka pergi kepada ilah asing. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Bapa Yahweh berfirman kepada Nabi Hosea, binasalah umatku, karena mereka tidak mengerti kebenaran. Mereka tidak tahu tentang kebenaran. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut, yaitu Bapa sendiri. Bapa Yahweh, penguasa tunggal, Tuhan yang Echad, Tuhan yang Esa. Sebabnya saudara yang kekasih, sila kita selalu berkata, Bapa Yahweh, Tuhan yang Esa. Yahweh Eloha, Yahweh Hua Eloha. Bapa Yahweh dialah Tuhan yang Esa satu-satunya. Saya ulangi kembali, dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilan, sebab Tuhan sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Tuhan, Tuhanmu. Penegasan Bapa kepada umat Israel, penegasan Bapa hari ini kepada saudara dan saya diulang kembali, supaya saudara dan saya membawa jiwa-jiwa, membawa orang-orang yang mengakui dan menerima domba sembelihan untuk datang kepada Bapa Yahweh. Saudara diminta Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan
membawa jiwa-jiwa. Bawa gandum ke gudang Tuhan. Ya, bawa jiwa-jiwa supaya Bapa dipermuliakan melalui saudara. Dan itu perlu kerendahan hati. Ketika saudara dengan kerendahan hati mau melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, maka tercapailah apa yang Tuhan hasratkan dalam hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua. Bahwa melalui saudara ada banyak jiwa nanti akan memuliakan Tuhan. Inilah yang ditunggu Tuhan. Inilah yang dinantikan Tuhan. Supaya Indonesia penuh kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, supaya Indonesia penuh pujian kepada Bapa Yahweh, bukan kepada ilah asing. Sebab ilah asing Tuhan katakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 26, ilah segala bangsa-bangsa adalah berhala. Dan hari ini kita sudah mendengarkan Bapa Yahweh berkata, Dialah Tuhan kita. Bawalah jiwa-jiwa yang telah menerima domba yang tersembelih. Yang saat ini domba yang tersembelih, jiwanya bukan dibawa kepada Bapa Yahweh. Dia tidak memberikan pengakuan bahwa itu adalah sumbernya Bapa Yahweh. Tetapi saudara dan saya diberitahukan supaya kita juga menjadi alatnya Tuhan, mentransfer, menjadi transmisi, menjadi penyampai atau penyalur, atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Bapak-bapak merindukan semua yang diciptakan untuk mempermuliakan Bapa Yahweh. Berbahagialah orang yang senantiasa mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara kasih, mari kita baca firman Tuhan. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat yang ke-13 dan 14. Mazmur 119 ayat 13 14. Kita akan bacakan. Kita akan baca bersama-sama. Mulai ayat 12 deh, 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yahweh, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Saudara yang kekasih, hanya orang yang rendah hati yang mau bibirnya dipergunakan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Tidak bisa terjadi, orang tidak akan pernah berkata dengan bibirnya, dengan mulutnya. Tidak pernah dia akan mengucapkan hukum-hukum Tuhan ketika kerendahan hati itu tidak ada. Tetapi Tuhan memberitahukan hari ini, pemazmur berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan Yahweh, ajarkanlah ketetapan-ketetapan Tuhan kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Torah yang Bapa sampaikan, kita mau menyampaikan itu dengan bibir kita. Menceritakan dengan bibir kita. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati. Karena itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya di Mazmur 119 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah Bapa Yahweh. Bibir saudara hanya bisa berbicara ketika hati saudara, hati kita adalah hati yang merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mau diajar Tuhan. Maka barulah bibir kita bisa berbicara tentang ketetapan, tentang Torah Bapa, tentang perjanjian Bapa, tentang perkenanan Bapa, apa yang menyukakan hati Tuhan. Ketika tidak ada kerendahan hati, ketika tidak mau dibentuk berdasarkan Torah Bapa,
maka bibir kita tidak akan pernah menceritakan kemuliaan Bapa Yahweh. Sementara Bapa Yahweh berkata, jangan lupakan hal-hal yang terdahulu, yang pernah engkau saksikan yang kuperbuat, kata Bapa Yahweh. Dan apa yang Bapa Yahweh perbuat, bibir kita tidak pernah akan menceritakan bahwa Bapa Yahweh yang membuat keajaiban itu. Bapa Yahweh yang membuat kebesaran itu. Bapa Yahweh yang membangkitkan yang mati itu. Bapa Yahweh yang membelah lautan Tiberia itu. Bapa Yahweh yang mengeringkan sungai Jordan itu. Jika kerendahan hati tidak ada, bibir tidak pernah akan berucap. Itu sebabnya tadi kita berkata. Sebabnya tadi Bapa Yahweh berkata bahwa kerendahan hati itu hanya orang-orang yang mau dibimbing Tuhan. Hanya orang-orang yang merendahkan hatinya lah orang-orang yang bersedia untuk dibimbing Tuhan ke arah rancangan Bapa yang sempurna. Isilah hatimu. Gambaran gudang yang sudah disampaikan, isilah hatimu dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Semua yang indah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perkara-perkara besar yang ajaib, biarlah isi hatimu itu, isi hatimu dengan hal-hal yang indah dari Bapa Yahweh. Isi hatimu dengan perkataan-perkataan Bapa Yahweh. Maka saudara yang kekasih, kita akan melihat Bapa Yahweh akan ada beracara dalam hidup kita. Ia akan menuntun engkau. Bahkan Bapa Yahweh katakan, Dia akan memberikan di luar apa yang tidak pernah kita pikirkan. Perkara-perkara besar. Saya melihat keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Bapa Yahweh begitu luar biasa. Tak pernah terpikirkan Bapa Yahweh dengan cara Tuhan yang hebat. Ya, begitu juga kepada saudara. Kalau saudara membuka hati, merendahkan hati saudara. Saudara datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Saudara berkata, Bapa Yahweh, ajar aku. Izinkan aku melihat kemuliaan. Agar bibirku dapat berbicara tentang ketetapan-Mu. Agar aku membawa jiwa-jiwa yang membawa domba yang tersembelih untuk datang kepadamu. Bukan datang kepada ilah bangsa Arab. Bukan datang kepada ilah bangsa asing. Bukan datang kepada ilah bangsa Yunani. Tetapi datang kepada Bapa Yahweh, Tuhan bangsa Israel yang bernama Tuhan Yahweh. Inilah yang kerinduan Tuhan. Satu Raja-Raja Al-Pan 43 Tuhan berkata, Dia ingin dimasyhurkan. Masyhurkan itu artinya terkenal, populer, dibicarakan, diperbincangkan, itu artinya terkenal. Bapa Yahweh ingin dihormati, ingin dimuliakan. Itu ada pada saudara, tangan saudara, ada di hati saudara. Ketika hati saudara merendahkan diri, merendahkan hati, tangan saudara mau bekerja untuk Tuhan, kaki mau berjalan untuk Tuhan, dan bibir kita mau berkata-kata tentang ketetapan Bapa Yahweh, maka saudara dan saya akan melihat betapa ajaib dalam kehidupan kita. Ada haleluya saudara kasih. Saudaraku tetap semangat, ya, jangan padamkan semangat. Roma 12 ayat 11 Tuhan mengatakan supaya saudara tetap bersemangat dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih baik selain bersemangat di dalam Tuhan. Ya, saudara boleh miliki apa saja, tetapi jangan pernah saudara meninggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah lupa kepada Tuhan. Teruslah berkarya, bekerja untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Saya percaya Tuhan akan buka jalan saat tiada jalan. Ya, tinggal kemauan saudara. Saudara sudah diberikan tubuh yang lengkap, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Ya, beberapa kesaksian yang pernah saudara dengar, dan saya juga pernah ngedoakan orang-orang yang sedang sakit. Ya, bahkan berjanji kalau sudah sehat akan setia, akan menyampaikan apa yang menyukakan hati Tuhan. Tapi itu di saat sakit, saudara kasih. Tapi saya berharap saudaraku yang tubuh yang sehat, kuat, pergunakan. Ya,
Pergunakan waktu kita yang Tuhan berikan supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, sadarilah bahwa saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau saudara hari ini ikut dalam ibadah Sabat Raya, itu bukan kebetulan. Sebab langkah-langkah saudara, hidup saudara semua ditentukan Tuhan. Kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan, itu bukan kebetulan. Itu adalah dalam rangka rancangan Bapa masuk dalam kehidupan saudara. Dan rancangan Bapa dalam saudara adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang mulia. Berbahagialah saudara yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan mau diarahkan Tuhan. Bapa Yahweh yang memberkati kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan naikkan satu pujian. Saya minta WLM maju ke depan, bantu saya. Kita naikkan satu pujian. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Haleluya. Kita harus mengasihi Bapa Yahweh, mengasihi Yesua, artinya menuruti perintah-perintahnya. Bisa slide-nya, ada kan saya? Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Haleluya Bapa. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, 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 lebih sungguh. haleluya Bapa. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Musik jalan terus. Bapa Yahweh telah memberikan kasih-Nya yang terbesar, memberikan putranya Yesus Al-Masih dikorbankan sebagai domba Paskah yang tersembah. Prakarya Bapa yang mulia, pengorbanan Yesua yang luar biasa, pengorbanan yang sempurna. Tujuannya adalah untuk membawa saudara untuk mengasihi Bapa Yahweh yang memberi saudara nafas kehidupan, yang memberikan saudara keselamatan. Biarlah kita mengasihi Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Bapa Yahweh menantikan mulut bibir kita untuk menyatakan bahwa kita mengasihi. Bapa Yahweh menantikan saudara dan saya untuk menyatakan bahwa kita mengasihi dan mau melakukan apa yang menyenangkan kita. Bapa Yahweh menantikan bibir kita memuji Dia. Bapa Yahweh menantikan bibir
kuasa, dia kasih. Saudara melalui pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya. lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi
Terima kasih Bapa. Turaikan torang Bapa, ya Allah. Turaikan kebenaran Bapa. Turaikan ketetapan. Agar doa-doa kami Tuhan tidak menjadi kekecilan bagimu. Turaikan torang Bapa, ya Allah. Turaikan Tuhan perjanjian dalam hidup kami Bapa, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terberkatilah Engkau Bapa. Umatmu Tuhan, kasih dari sahabat yang mulia. Engkau yang penuh keagungan dan kemuliaan. Segala puji hormat, pujian, kehormatan hanya bagimu Bapa yang Tuhan. Terima kasih Bapa ya. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Yang percaya katakan Amin. Haleluya, saudara semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilahkan untuk yang berdoa persembahan. Ibu Maksi ya. Amin. Yes. Amin. 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 Amin, Bapak. Amin. Haleluya. Amin. 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 Amin Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Amin. Yes. Haleluya.
Amin, amin. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Ya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Punya visi untuk bangsa ini. Yes, haleluya. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Rawatlah bangsa dan negeri. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Amin. Lidah mengaku Kaulah Tuhan. Pintu surga, urapi doaku. Rawatlah bangsa dan negeri kami. 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 Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk persembahannya. Dan saya persilakan untuk pengumuman untuk hambanya Bapak Robert Siregar. Ya, sahabat Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang ada di ruko maupun yang ada di Zoom maupun juga yang mengikuti ibadah melalui Facebook. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan penyertaan Bapak Yahweh yang ajaib. Untuk pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang, Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah, dengan kasih setia. Untuk Bapak Hendro tepat tanggal 25 minggu depan, untuk Ibu Heti tanggal 20, dan juga Bapak Suhendra putra dari Ibu Alim. Tuhan memberkati. Juga untuk minggu depan ibadah itu dimulainya jam 10 supaya tidak terlalu lama untuk memulai dalam rangka peresmian ruko kantor cabang Majelis Pusat Sinode GPRI yang ada di Cibubur ini. Dan mungkin didaftarkan ulang kembali karena mungkin yang bisa hari ini belum tentu juga bisa minggu depan ya. Jadi nanti tolong dicek lagi
untuk kesiapan juga untuk konsumsi dan segala hal yang harus dipersiapkan. Dan anak-anak Tuhan yang melayani dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk acara, untuk ibadah Sabat maupun juga untuk ibadah peresmian. Tuhan berkati kita semua, terus jaga kesehatan, terus prokes, dan terus dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Immanuel, Sabat Shalom. Haleluya, terima kasih untuk pengumumannya. Dan saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, dan untuk nanti doa syafaat saya minta untuk hambanya Bapak Robert untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau yang memenuhi setiap hati pikiran kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh menikmati, kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa Yahweh yang baik. Terima kasih Bapa. Dan 1 minggu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan tangan kami, setiap usaha kami, setiap keluarga kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah penyertaan Bapa Yahweh sempurna terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik, pertemukan kami kembali di jam-jam yang Tuhan sudah tentukan untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adonai et sifatio hayenu kegami asimale sopinu ulsonenu rina goyim hikdil Adonai lasat im ele hikdil Adonai lasat imanu hayinus mehi Merina si soru Merina si soru Yahweh Merina no se alumota goyim hikdil Adonai lasat im ele Adonai lasat im
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami perkenanan hingga hari ini, Amin Tuhan, terima yang kasih. memberikan kami perlindungan penyertaan hingga hari ini, Yes. yang memberikan kami nafas hidup, memberikan kami kesehatan. Amin Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur. Layak dipuji ya Bapa ya. Yes. Engkau yang layak ditinggikan di hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Raja. Biar orang-orang akan melihat sungguh yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Yes. Orang akan melihat kami adalah orang-orang yang berbahagia, Ya Bapa. orang-orang yang bersuka cita, Ya Tuhan. orang-orang Haleluya, yang terus ada dalam Bapa. perlindungan penyertaan, Yes. orang-orang yang terus berikan penghiburan kekuatan bagi Ya. kami. Kasih. Bahkan saat kami dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan tak pernah meninggalkan. Yes, amin Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menghibur dan menambah air Amin. mata. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami Sungguh bersyukur. sia-sialah kami yang menaruh pengharapan kepada manusia, yang mencari kesenangan dunia, yang mencari penghiburan dari manusia. Terima kasih. Ampuni dosa dan segala pelanggaran kami. Ampuni dosa dan segala pelanggaran kami. Ya Ya Allah. Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhanku. Terpujilah Engkau ya Rajaku. Haleluya. Kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji muliakan Nama. Amin. Setiap lidah Amin, mengaku Yahweh adalah Tuhan, Yahweh Yes, Raja. amin Yang dulu Tuhan. berkuasa, yang dulu bertahta, Ya. yang sekarang berkuasa, yang Yes. sekarang bertahta. Sampai Haleluya. selama-lama Yahweh Amin. berkuasa. Amin Tuhan. Sampai selama-lamanya Yahweh Yes. bertahta. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhanku, terpujilah Engkau ya Rajaku. Engkau yang memberkati Tuhan kami semua. Ya. Secara khusus Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan. Ya. Engkau memberkati dengan urapan yang baru. Amin Tuhan. Memberkati dengan urapan yang baru. Yes. Hikmat, kuasa, dan otoritas Ya. dari sana yang dari Bapa Yahweh. Ya. Engkau membuat memperlengkapinya Tuhan. Engkau yang membuat dia Tuhan menjadi besar. Amin. Tuhan dia semakin kecil. Bukan dirinya sebagai manusia yang dibesar-besarkan, tapi Engkau saja yang dibesar-besarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Engkau memberkati Tuhan, berkati senantiasa dalam persiapan juga untuk peresmian ruko pada minggu depan. Semuanya juga berjalan dengan baik dan lancar. Amin Tuhan. Untuk hamba-hambamu yang akan tiba maupun juga yang sudah menyatakan diri untuk hadir, Engkau memberkati semua alat-alat yang kami gunakan semuanya Ya. bekerja Amin berfungsi Tuhan. dengan baik semua. Amin. Terima Haleluya. kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Yes. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja Maha Besar, kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkuasa dan berotoritas, Engkau yang menyertai para hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu GPR, haleluya. Anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, Amin, worship leader, Tuhan. singer, Ya. pemain musik, Amin. petugas proyektor Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Ya. Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang terlibat dalam ibadah pada hari, baik yang ada di ruko ini maupun yang mengikuti melalui aplikasi Zoom maupun juga yang mengikuti aplikasi di Facebook Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka dengan urapan baru ya Bapa. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menggerakkan Roh-Mu berkuasa. Bahwa Amin. tulisan itu mati, tapi Roh-Mu yang menghidupkan ya Bapa. Amin. Kami percaya firman yang Engkau gerakkan di hati dan pikiran kami menghidupkan kami. Amin Membuat kami Tuhan. menjadi pemenang, Haleluya. bahkan lebih dari pemenang. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya kami sanggup mengalahkan segala siasat Amin. Satan, Ya. siasat segala kuasa kegelapan, Ya. segala sakit penyakit. Ya. Kami percaya kami sudah Yes. diperlengkapi dengan urapan. Amin. Amin Terima Tuhan. kasih kami bisa Amin. menginjak Terima kalajengking, kasih. menginjak Yes. ular berbisa demi Ya, nama Bapa demi Yahweh nama dahsyat. Bapa Yahweh Demi nama dahsyat. Yahweh hidup Tuhan. Bapa yang terus Jauhkan memberikan kami semua dari kekuatan. jemaat
perpecahan, Ya. dari segala kuasa-kuasa yang Terus tidak Bapak berkenan di persatukan hadapan-Mu, hati Tuhan. kami Tuhan. Segala Buat kami intimidasi bersehati perkataan Tuhan. demi nama Bapa yang dahsyat, Yes, demi semua itu nama Bapa dijauhkan yang- dari kami semua. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau ya Raja. Kami terus bersehati jemaat-Mu Kepar Haluli bergandengan tangan. Ya, Kami akan percaya Bapa Yahweh menyempurnakan segala kerinduan dan hasrat hati kami Tuhan. amin. Anak-Mu yang berulang tahun pada minggu yang lalu maupun minggu yang datang, Engkau juga memberkati dengan kuasa-Mu, dengan kasih Amin, setia-Mu. amin. Engkau memberkati biarlah damai sejahtera-Mu terus melimpah juga untuk Devi Caref yang berulang tahun tanggal 14 Desember dan juga untuk Ibu Agus Wedotomo Guru Siombing pada tanggal 15 Desember yang lalu. Engkau memberkati juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu yang akan datang, untuk Suhendra, untuk Ibu Heti, dan juga untuk Bapak Hendro Barus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Amin. Bapak peganglah tangan kami, jangan pernah Kau tinggalkan kami. Yes. Bapak yang memuaskan hasrat hati kami dengan Amin. mujizat, dengan pertolongan, dengan Amin, amin. yang sungguh menyempurnakan kami semua. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhanku, Raja Maha Besar, kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yahweh, Bisemi Suamasia, Engkau memberkati semua dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dan apa yang kami kerjakan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi banyak Amin, orang. amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhanku, terpujilah Engkau ya Rajaku, kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yahweh Bisemi Somasya yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, penebus Israel, Adonai Sebaot. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang telah beribadah Sabat Raya hari ini Tuhan. Baik yang di tempat ini maupun yang ada di tengah-tengah keluarga, yang ada di aplikasi Zoom dan Facebook. Bapa Yahweh, dimuliakanlah Engkau Bapa. Terberkatilah Engkau oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau. Bapa, dalam memasuki hari-hari kerja ya Tuhan, 6 hari kerja ke depan, umat yang telah beribadah kepadamu, Engkau yang berjanji Tuhan memberkati air roti makanan minuman kami, menjauhkan dari segala penyakit, dan memberikan umur yang panjang. Bapa Yahweh, berkati segala pekerjaan tangan anak-anak Tuhan. Bapa hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu dengan segala aktivitas mereka. Izinkan umat-Mu melihat perbuatan-Mu yang ajaib ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah terima berkat Syabat hari ini. Sungguh kami berbahagia dan bersyukur atas perkenanan-Mu. Terima kasih buat tuntunan Roh yang kudus. Terima kasih buat penyertaan malaikat-Mu ya Bapa Yahweh. Kami membutuhkan pertolongan malaikat-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa.
Jadilah rancangan-Mu yang sempurna atas umat-Mu ya Bapa. Bapa Yahweh, yang berdoa umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh yang ada di tengah-tengah keluarga. Bapa, Engkau terus pulihkan keadaan mereka Tuhan. Bapa Panjaitan ya Tuhan, Bapa MC Tumorang, Lia, Ibu Lis Hombing, Mami Widawati ya Tuhan. Bapa Yahweh, semua anak-anak-Mu yang hamba tidak tahu mengalami kelemahan tubuh, tapi Engkau yang tahu dan melihat. Hari ini pulihkan keadaan mereka Bapa, sehingga di sabat yang akan datang mereka bersorak-sorai memuji Engkau, dan mereka bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang melimpah atas hidup mereka Bapa. Bapa Yahweh, berkati semua, balaskan semua anak-anak-Mu Tuhan, baik yang memberikan ucapan syukur, perpuluhan, persembahan untuk kemuliaan-Mu. Bapa Yahweh, balaskan berlipat kali ganda. Engkau yang berjanji tidak pernah orang yang menabur akan sia-sia ya Tuhan. Bapa, serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh yang mulia, hamba berdoa juga untuk yang berulang tahun, bayangkan datang Tuhan. Bapa Yahweh, memberkati mereka semua ya Tuhan. Nama-nama yang telah disebut, biarlah Bapa Yahweh, Engkau terus bertambahkan hikmat dari Samaim. Biar terus Engkau memberikan kemurahan, kemudahan, dan nasib mujur ya Bapa atas hidup mereka Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Umat yang mengikuti ibadah dalam aplikasi Zoom maupun Facebook, Tuhan berkati mereka Bapa. Tuhan, biarlah terus mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu Israel. Bapa Yahweh, berkati Tuhan bangsa pilihan-Mu ya Bapa Yahweh yang mulia. Tuhan, demikian juga Tuhan bangsa Indonesia, Bapa hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, berkati bangsa ini menjadi bangsa yang akan memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Pakai umat-Mu jemaat GPR, haleluya, GPR jabatan, GPR seluruh Indonesia dalam tangan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu tengah bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang melayani hari ini Tuhan, berserahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Elias Susanto Tuhan, Ibu Mini, semua pelayan-pelayan-Mu, tumbuhan pendoa-Mu Bapa, papanya Samuel Bapa Yahweh, semua Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bapa Yahweh, Engkau yang membalaskan berlipat kali ganda ya Tuhan. Engkau tahu hati mereka, Engkau menuntun mereka terus kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau menjadi gembala yang baik bagi mereka semua ya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Rencana peresmian tanggal 25 Desember serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semua yang hadir, Bapa yang akan datang mereka di tempat ini, semua akan berkata Bapa Yahweh lah Tuhan yang esa. Bapa Yahweh lah Tuhan yang benar. Bapa Yahweh lah Tuhan satu-satunya, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sepanjang zaman segala abad. Dan mereka berkata, Yesus utusan Bapa Yahweh, anak domba palsu yang tersembelih, korban yang harum, yang kami bawa kepada Bapa Yahweh, untuk kami menerima berkat-berkat Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh peace mereka. Ya Yahweh falaika vikunika. Yesu Yahweh falaika viyashim lecha shalom. Amin. Abi Todaraba. Abi Todaraba. Hallelujah. Abi Todaraba. Amin.
sahabat shalom semua. Bapak yang memberkati, sahabat shalom semua. Haleluya, haleluya. Sahabat salam Lia, Debo, Opung Israel, Fania,